Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Dikatakan demikian, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, surga, tempat kediaman yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus secara khusus, yang disampaikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 ini. Karena Paulus melihat cara hidup orang di Korintus dan juga cara hidup jemaat Korintus yang ikut jatuh dalam hidup yang hanya mengutamakan kedagingan saja, hanya mengumpulkan keuntungan dan harta yang ada di dunia ini. Karena dalam pikiran mereka, ketika segala kebutuhan sudah terpenuhi, bahkan berkelebihan, itu akan mampu menjamin hidup mereka selama di dunia ini, bahkan mampu menjamin tempat yang layak setelah mereka meninggal dunia. Pemikiran demikian dibangun oleh situasi kota Korintus yang merupakan satu wilayah yang sangat maju di bidang perekonomian. Karena kota Korintus adalah tempat pelabuhan dan perdagangan antar bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemikiran dan cara hidup yang terjadi di Korintus itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Ini disebabkan oleh kemajuan zaman dan kebutuhan hidup yang meningkat, yang membuat kita hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan itu menumbuhkan pemahaman di hati kita kalau kebutuhan kita terpenuhi, itu akan menjamin masa depan kita dan mampu membuat hidup kita bahagia. Akan tetapi, kalau kita mencoba memahami dengan baik, sesungguhnya tidak ada kata puas, karena kebutuhan kita selalu bertambah-tambah. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang kekal melalui apa yang kita dapatkan, karena hal itu akan selalu kita rasakan kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Firman Tuhan ini menyampaikan agar kita tidak hanya berusaha untuk mencari apa yang penting bagi kebutuhan hidup kita selama di dunia ini, karena semua itu hanya sementara dan tidak mampu membawa kita masuk ke surga. Tetapi kita juga harus berusaha mempersiapkan diri kita untuk masuk ke tempat kediaman yang kekal yang telah disediakan Allah kepada kita, yaitu kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memasukinya kita harus hidup dalam iman yang sungguh-sungguh dan senantiasa berharap kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan kita selama di dunia ini. Terlebih lagi, pengharapan tentang surga
tempat kediaman yang kekal yang telah disediakan Allah kepada setiap orang percaya yang akan kita masuki setelah hidup kita berakhir dari dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Kami diingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan tidak ada yang kekal. Suatu saat kami pasti harus meninggalkan bumi yang fana ini dan kami akan menghadapi penghakiman menurut perbuatan kami masing-masing selama kami hidup di dunia ini untuk masuk ke bumi yang baru, suatu tempat yang disediakan Allah di surga. Kami rindu supaya kami umat-Mu dapat memasuki kehidupan kekal di surga. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan ajar kami untuk selalu layak di hadapan-Mu, mempersiapkan diri, hidup beriman dengan sungguh-sungguh, hidup taat, melakukan kehendak-Mu supaya kami boleh tinggal bersama Allah di surga. Tolong kami untuk hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan, hidup benar dan tak bercatat sampai hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih kecil, remaja, dewasa, para orang tua, para lansia, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, yang bersedih kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.